semuanya. Shalom semuanya. Sekali lagi dong suaranya. Shalom. Shalom. Nah, Shalom. pada hari ini kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita mau buka dalam doa dulu. Sheris boleh doa? Yuk, share. Jeris mana share? Ayo share. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah memampukan kami hari ini. Sekarang kami mau beribadah. Haleluya. Amin. 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 Yay, thank you Sheris buat doanya. Nanti Thank you, minggu depan Sheris. teman-teman kita belajar ya, belajar bisa berdoa. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi dulu. Ini kedengeran nggak ya? Aku takutnya ini nggak kedengeran sih. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Jadi sama-sama kita pelajarin lagu ini ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada Oke. Halo. Ada siapa itu? Aku lupa lagi namanya. Udah lama nggak ketemu. Debbie namanya, Debbie. Hai Debbie. Ada teman kita tuh namanya Debbie. Hai dulu dong. Hai Debbie. Hai, Debbie. Halo. Ya, sekarang sebelum kita masuk ke Tuhan, kita mau nyanyiin satu lagu lagi. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena
bagaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sama ya adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Tuhan. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Adik-adik, kita mau dengerin firman Tuhan ya. Sekarang semuanya kakak minta untuk kita semua berdoa di rumah masing-masing. Yuk mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, pada saat sore ini ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Oleh karena kemurahan Tuhan saja kami ada sampai dengan saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat siang hari ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar pada saat siang hari ini boleh memberkati kami dan juga boleh membuat kami semakin bertumbuh dalam Engkau Bapa. Dan kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan pada siang hari ini ya Tuhan, boleh kami dapat lakukan dalam kehidupan hari lepas hari kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan amin. Oke. Nah, jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jadi bulan ini kan kita khusus untuk membahas tentang keteladanan. Siapa yang masih ingat minggu pertama dan juga minggu kedua kita belajar tentang apa? Keteladanan apa? Ayo, buka mic-nya yang tahu. Minggu pertama kita belajar tentang keteladanan apa? Minggu kedua kita belajar tentang keteladanan apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ayo.
Ada yang masih ingat nggak? Jangan sampai firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu ini hilang gitu aja gitu. Ada yang tahu temanya? Minggu pertama kita belajar keteladanan tentang apa? Ada yang masih ingat? Gak ada yang ingat ya? Jadi minggu pertama kita belajar tentang keteladanan orang tua, yang kedua kita belajar tentang keteladanan seorang pelajar. Aduh, sayang banget ya kalau firman Tuhan dilupakan begitu saja. Nah, siang ini kita mau belajar tentang teladan anak dalam keluarga. Jadi, siang ini kita belajar tentang keteladanan anak dalam keluarga. Siapa yang di sini punya keluarga? Tentu semuanya punya keluarga ya adik-adik. Semuanya tentunya punya keluarga dan kakak sangat yakin bahwa keluarga adik-adik, keluarga yang dipunyain adik-adik di rumah itu adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang mengasihi satu dengan yang lain, keluarga yang saling mencintai satu dengan yang lain ya adik-adik, dan memberikan teladan satu dengan yang lain, baik itu orang tua kepada anak, anak kepada orang tua dan saudara-saudaranya yang lain. Amin. Nah, jadi siang hari ini kita mau belajar nih tentang teladan anak dalam keluarga. Bagaimana sih caranya kita untuk bisa menjadi anak yang bisa menjadi teladan dalam keluarga gitu. Kalau kita jumpai atau kita sering melihat akhir-akhir ini kita sering menjumpai atau sering melihat anak-anak itu nakal, nggak suka nurut sama orang tua, bikin orang tuanya jengkel, bahkan sampai ada yang bikin orang tuanya jadi naik tensi atau hipertensi ya, darah tinggi, gara-gara anaknya nakal. Jadi orang tuanya itu ngomel terus setiap hari. Ada yang orang tuanya ngomel setiap hari, ngomelin anaknya setiap hari? Aduh, Devon. Devon, siapa lagi? Debbie. Aduh, jangan sampai ya kalian itu nggak jadi teladan dalam keluarga, nggak jadi anak yang baik dalam keluarga. Kakak sangat berharap dan kakak berdoa supaya anak-anak IHK Grow itu semuanya tuh jadi berkat di dalam keluarganya. Kakak tuh berharap bahwa anak-anak IHK Grow tuh bisa jadi teladan buat anak-anak yang lain. Bahwa anak-anak IHK Grow itu sangat baik, nggak perlu orang tuanya tuh nggak pernah tuh yang namanya ngomel terus-terusan setiap hari, merintah-merintah setiap hari. Nah, kakak nggak mau kayak gitu terjadi gitu. Jadi anak-anak IHK Grow itu harus jadi teladan. Anak-anak IHK Grow itu harus membuat orang tuanya tuh bangga gitu, punya anak seperti anak IHK Grow gitu ya. Nah, bagaimana sih caranya supaya anak-anak itu bisa jadi teladan dalam keluarga? Jadi nggak cuma orang dewasa aja adik-adik yang bisa jadi teladan, yang bisa jadi contoh buat orang lain, tetapi anak-anak tuh juga bisa jadi teladan, anak-anak tuh juga bisa jadi contoh, anak-anak tuh bisa juga jadi berkat. Jadi jangan sepelekan nih kalian yang umur 3 tahun, 4 tahun, sampai seterusnya ya. Pokoknya yang ikut ibadah IHK Grow hari ini deh gitu. Itu jangan sepelekan umur kalian yang masih kecil, kalian nggak bisa jadi berkat dalam keluarga. Enggak, itu salah. Kalian bisa jadi berkat mulai dari umur kalian sekarang. Oke, kita mau belajar ya sekarang bagaimana caranya menjadi teladan di dalam keluarga. Next, Ceh. Next. Oke. Jadi tips yang pertama supaya kita jadi teladan dalam keluarga itu adalah belajar menghormati. Yuk kita baca sama-sama di dalam Efesus 6 ayatnya yang kedua. Efesus pasal 6 ayatnya yang kedua. Ini ayat yang sering banget kita dengar. Apalagi anak-anak IHK Grow. Firman Tuhan ini firman Tuhan ini sering kita dengar dan sering kita baca. Efesus 6 Efesus 2 Efesus 6 ayatnya yang kedua. Kakak bacakan aja ya supaya lebih cepat. Kalian yang ada di rumah boleh simak masing-masing ya, boleh dengerin.
Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janji ini. Nah, firman Tuhan katakan, Efesus 6 ayat 2 itu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti nyata dari janji ini. Jadi, masalah menghormati orang tua ini sebenarnya sudah dibahas dari zaman-zaman perjanjian lama, adik-adik. Banyak itu di kitab Keluaran nih, di 10 hukum Taurat. Ada yang tahu hukum keberapa menghormati orang tua? Nah, di hukum Taurat ini juga dibahas ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, di hukum Taurat, di Keluaran pasal 20 itu juga membahas tentang bagaimana kita harus menghormati ayah dan ibu kita. Nah, adik-adik, cara bagaimana kita bisa jadi teladan dalam keluarga adalah belajar menghormati. Sekarang ini banyak sekali anak-anak yang nggak sopan sama orang tuanya. Menghormati bukan bicara soal kita seperti hormat di bendera ya, di bendera merah putih kalau kita lagi upacara, enggak. Tapi belajar menghormati ini yang kakak maksud adalah kita tuh harus menjadi anak yang lebih sopan gitu di depan orang tua kita dan juga di depan orang lain. Tapi karena kita bahas tentang keteladanan anak dalam keluarga, kali ini kita mau belajar bahwa kita harus menghormati orang tua kita, keluarga kita. Kalau kita seorang adik, kita harus menghormati Cece dan Koko kita. Nah, kalau seandainya kita merasa kita seorang anak, kita juga harus menghormati ayah dan ibu kita, papa mama kita. Adik-adik, ada dua hal yang kita dapatkan ketika kita menghormati orang tua kita. Next, C. Oke, mengapa kita harus menghormati orang tua? Yaitu yang pertama supaya berbahagia. Dan yang kedua supaya panjang umur. Efesus 6 ayatnya yang ketiga, lanjutan dari bacaan kita tadi adalah, seperti nyata dalam janji ini, kalimat yang terakhir dalam Efesus 6 ayat yang kedua, ayatnya yang ketiga mengatakan bahwa supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi firman Tuhan ini sangat konsisten, adik-adik, artinya tidak berubah dari zamannya Adam dan Hawa pada saat itu, dari zamannya Musa pada saat itu. Tetap yang namanya menghormati orang tua itu, apa yang kita dapatkan itu adalah bahagia dan juga panjang umur. Nah, kalau di Keluaran pasal 20 kita baca, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya intinya supaya panjang umur lah di bumi ini. Nah, siapa yang di sini mau mati cepat? Ada yang mau? Gak ada yang mau ya, semuanya maunya kita tuh sudah tua dulu, udah jadi kakek nenek dulu baru kita mati gitu. Nah, tetapi di sini salah satu resep supaya kita panjang umur adalah kita harus menghormati orang tua kita harus menghormati keluarga kita. Kecuali kalau seandainya Tuhan berkehendak lain ya adik-adik, misalnya memang Tuhan berkehendak untuk kita mati muda, ya apa boleh buat, kan itu kehendak Tuhan. Tetapi salah satu tipsnya supaya kita panjang umur dan bahagia ketika kita ada di bumi ini adalah menghormati orang tua. Jadi anak-anak IHK Grow, kakak berharap di rumah, di dalam keluarga, harus menghormati orang tua, harus bersikap sopan sama orang tua. Apa sih, jangan melawan sama orang tua, taat sama orang tua gitu, selama itu adalah hal-hal yang baik. Kalau seandainya orang tua bilang jangan ikut ibadah Grow, nah itu jangan ditaati karena itu bukan suatu yang baik gitu. Kalau seandainya yang baik, misalnya Sheris belajar, oke Sheris belajar, Sheris bantu mami, oke Sheris bantu mami. Nah itu satu contoh yang baik yang harus ditaati sebagai wujud kita supaya kita menghormati. Yang kedua, gimana supaya kita menjadi teladan dalam keluarga adalah belajar bertanggung jawab. Siapa di sini yang kalau di rumah suka bantu mama papanya? Ayo. Kemarin kakak lihat nih di story-nya si Devon, dia mamanya ini ya bikin kue sus ya. Si Devon bantuin nggak? Bantuin.
Devon bantuin. untuk makan ya. Jangan sampai dibantu makan ya. Aduh, jangan dibuka dong. Atau bantu ngerekamin ya. Nah, jadi belajar bertanggung jawab. Nah, di sini kalau kita boleh tahu arti bertanggung jawab itu, arti yang sederhana itu adalah melakukan apa yang menjadi kewajiban. Jadi sebenarnya ketika kita mau jadi teladan dalam keluarga kita, kita tuh harus jadi anak yang bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu apa sih? Tanggung jawab itu adalah melakukan apa yang menjadi kewajiban. Nah, adik-adik mungkin sering ya, kita harus disuruh-suruh dulu, baru kita mau bantuin mama papa kita di rumah gitu. Tetapi cobalah mulai dari sekarang nih, dari hal yang sederhana lah, nggak usah sesuai dengan gambar yang kakak bikin di sini, bantuin cuci piring sama papanya. Tapi kalau bisa ya itu lebih bagus gitu ya. Mulailah dari hal yang kecil, misalnya kalau pagi-pagi waktunya bangun ya bangun, jangan mesti harus mamanya terus yang ingatin, yang jadi alarm gitu. Setiap 5 menit sekali mesti bunyi gitu ya, mesti harus teriak-teriak ngebangunin saatnya sekolah ya sekolah gitu. Nah, tapi bagaimana sih supaya kita jadi teladan dalam keluarga? Kita bertanggung jawab. Kalau kita seorang pelajar, kan kita sekolah online nih sekarang. Jadi waktunya bangun pagi ya bangun gitu. Jangan harus nungguin mama papanya bangunin gitu setiap hari. Tahu kewajiban kita. Nah, itu kita bisa menjadi anak yang bertanggung jawab. Kalau misalnya nih sore udah nggak sekolah lagi, bisa bantuin mamanya, kayak kemarin nih Koko Devon bantuin mamanya bikin kue sus gitu. Nah, misalnya juga nih Gwen bantuin maminya nyuci piring atau ngejagain adiknya. Apa ya? Gitu. Jadi belajar bertanggung jawab itu adalah melakukan apa yang menjadi kewajiban kita tanpa harus disuruh. Nah, kita jadi anak-anak yang peka gitu ya. Oke, next. Oh ya, kakak mau cerita dulu nih tentang contoh anak di dalam Alkitab yang tidak bertanggung jawab akan dapat hukuman dan menyusahkan orang tuanya, yaitu Hofni dan Pinehas. Ada yang pernah dengar? Hofni dan Pinehas ini anaknya siapa? Ayo, kalau baca Alkitab, kalau dengerin cerita sekolah minggu pasti tahu. Hofni dan Pinehas ini adalah anak dari Imam Eli. Nah, imam itu adalah kalau sekarang sih bisa disebut kayak pendeta atau bapak gembala gitu ya. Jadi yang dipercaya Tuhan untuk pelayanan gitu. Nah, adik-adik, jadi bapaknya Hofni dan Pinehas ini adalah Imam Eli. Jadi imam itu dulu waktu perjanjian lama, waktu zaman-zaman dulu, itu tugasnya itu mempersembahkan korban. Jadi dulu kalau seandainya melakukan kesalahan, harus persembahin korban, binatang-binatang berupa kambing, lembu, atau sapi, atau burung, atau tepung, gitu ya. Jadi dulu yang melakukan tugas itu adalah imam. Nah, Hofni dan Pinehas ini karena dia suku Lewi, ada kan dulu 12 suku Israel nih. Nah, salah satu suku Israel itu namanya suku Lewi. Suku Lewi ini wajib hukumnya untuk jadi pelayan Tuhan pada zaman dahulu nih. Jadi Hofni dan Pinehas ini kan dipercaya untuk pelayanan nih, tapi dia nggak melakukan tanggung jawabnya. Dia malah apa? Dia malah mencuri korban persembahan yang harusnya itu untuk Tuhan, tapi si Hofni dan Pinehas ini malah mencuri gitu. Terus waktu dia ditegur, dia malah ngancam bapaknya. Akhirnya apa? Hofni dan Pinehas itu mati pada saat pertempuran waktu itu melawan bangsa Filistin. Terus tabut Tuhan itu direbut oleh orang Filistin. Jadi Hofni dan Pinehas akhirnya mati gitu. Karena dia tidak menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik, akhirnya Tuhan itu nggak sayang sama dia. Nah, nggak hanya Hofni dan Pinehas saja yang mati, tapi bapaknya juga mati. Nah, adik-adik yang terkasih, bukannya kakak mau nakut-nakutin ya, kalau seandainya adik-adik nggak melakukan tanggung jawab, kalian bisa dihukum Tuhan langsung mati gitu. Enggak, sebenarnya enggak. Nah, kalau zaman dulu mungkin iya ya, kalau seandainya kita nggak bertanggung jawab,
ya langsung aja disamber gitu sama Tuhan, kayak disamber petir gitu, langsung mati gitu kalau kita melakukan kesalahan. Nah, tapi kan sekarang kita udah hidup di dalam zaman anugerah, zaman Tuhan Yesus yang sudah mati menebus dosa kita. Jadi apa sih yang menjadi yang harusnya kita lakukan? Kita berterima kasih sama Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Nah, salah satunya yaitu jadi teladan dalam keluarga. Untuk jadi teladan kita harus gimana sih? Menghormati, yang kedua kita harus bertanggung jawab. Nggak perlu harus disuruh adik-adik, tapi tahu kewajibannya. Nah, kakak berharap sih setelah kita selesai ibadah ini, semuanya adik-adik boleh belajar dari firman Tuhan hari ini untuk kita lebih bisa bertanggung jawab lagi. Nah, tips yang ketiga, boleh cek? Nah, ini kalau tanggung jawab anak-anak IHK Group apa saat di rumah, ya itu ya bisa bantu orang tua, bangun pagi tanpa harus dibangunin, pokoknya belajar dari hal-hal yang kecil lah, nggak usah yang besar-besar dulu gitu. Next, mendengar, ya nomor 3 mendengar nasihat. Jadi siapa sih di sini yang kalau dinasehatin itu suka marah, suka ngambek, bukannya berterima kasih ya dinasehatin. Nah, apa sih manfaatnya dinasehatin gitu? Mengapa kita harus mendengar nasihat orang tua? Next, Ceh. Next. Oke. Debbie bisa baca belum? Oke, Debbie bisa baca nomor 1? Oke. Supaya jadi anak yang bijak. Oke, nah jadi mengapa sih kita harus mendengar nasihat orang tua? Debbie tadi udah baca ya nomor 1, supaya jadi anak yang bijak. Nah, supaya kita menjadi anak yang bijak sedari kecil nih, kita jadi anak yang bijak, nah itu kita harus mendengarkan nasihat orang tua. Kakak akan bacakan dalam Amsal pasal 15 ayatnya yang kelima. Amsal 15 ayat yang kelima, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Nih, jadi kalau seandainya kita itu nggak dengerin nasihat orang tua, Amsal bilang itu kita orang yang bodoh. Tapi kalau seandainya kita mengindahkan teguran adalah bijak. Mengindahkan atau kita mendengar nasihat itu dan melakukan apa yang dinasihatkan itu, kita menjadi orang yang bijak. Jadi untuk menjadi bijak tidak harus nunggu dewasa dulu, dari kecil kita bisa menjadi anak yang bijak. Yang kedua, siapa ya? Gwen bisa bacain nomor 2. Supaya berhikmat atau pintar. Ya, supaya berhikmat atau pintar. Mengapa harus dengerin nasihat orang tua? Supaya berhikmat atau pintar. Nah, jadi adik-adik, di sini Amsal memberikan satu nasihat juga. Mungkin Syaris bisa baca ya Amsal 4 ayatnya 1. Amsal 4 ayat 1. Syaris boleh bantu baca? Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah, hai anak-anak didik dan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jadi mendengarkan nasihat itu kita juga selain jadi bijak, kita itu menjadi anak yang berhikmat. Atau boleh dikatakan bisa menjadi anak yang pintar. Nah, Amsal pasal 15 ayat 5 tadi jelas-jelas Amsal mengatakan bahwa bodoh kalau orang tidak mendengarkan teguran atau didikan ya. Nah, udah di ini lagi di dalam ayatnya yang keempat, pasalnya yang keempat, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Jadi kalau kita dengerin nasihat orang tua, kita juga bisa menjadi anak-anak yang berhikmat atau anak-anak yang pintar.
Nah, jadi adik-adik 3 hal yang membuat kita bisa jadi teladan dalam keluarga. Yang pertama apa? Belajar menghormati. Yang kedua, belajar bertanggung jawab. Dan yang ketiga, belajar mendengarkan nasihat. Jadi itu 3 hal yang Kak Siska udah bagiin siang hari ini. Kiranya kita bisa menjadi anak-anak yang menjadi teladan di dalam keluarga, bukan menjadi anak yang membuat orang tua kita emosi terus-terusan dan cepat tua. Nah, kita nggak mau ya hal itu terjadi. Jadi, kita menjadi anak yang menjadi kebanggaan bagi orang tua nih. Selain kita cantik atau ganteng, pinter, kita juga jadi anak yang menjadi teladan bagi dalam keluarga. Pasti keluarga kita senang. Pasti kita juga panjang umur, kita berbahagia hidup di bumi, dan kita menjadi anak-anak yang bijak, anak-anak yang pintar. Oke, sekian dari Kak Siska. Mungkin Ko Fendi bisa tutup dalam doa ya. Atau masih ada yang mau disampaikan nih mengenai firman Tuhan hari ini? Nggak ada. Udah cukup jelas. Oke. Yang lain jelas nggak? Ada yang mau tanya nggak Nyimak nggak? anak-anak? Ada yang bingung tentang menghormati, tanggung jawab, sama mendengar nasihat? Ada yang bingung nggak? Yo. Kalau ada yang bingung, ada yang mau ditanyain, tanyain sekarang. Jangan lupa dicatat ya. Dicatat biar nggak lupa. Nanti kita mulai absen nih. Bulan Oktober ini kita mulai catat absen ya. Kalau yang absen terus setiap minggu ikut ibadah, nanti kita ada bingkisan juga nanti disiapin sama Kak Siska sama CKC ya. Jadi Udah ya, adik-adik hari kayaknya ini nggak ada. ya ibadah minggu ikut terus. Jangan males-malesan. Ya, semangat. Oke, kalau nggak ada, Ya. yuk kita tutup dalam doa dulu. Oke. Yuk kita berdoa ya sama-sama ya. Yuk, lipat tangannya, kita tutup mata, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau siang hari ini kami semua anak-anak Grow boleh belajar bagaimana menjadi teladan di tengah keluarga, di rumah. Tuhan Yesus, kami berdoa biar setiap kebenaran firman-Mu kami boleh lakukan, kami boleh belajar menghormati orang tua kami boleh dengar-dengaran sama mereka, kami boleh nurut, kami boleh taat, dan kami juga mau belajar bertanggung jawab. Kami tidak perlu disuruh-suruh melakukan kewajiban untuk menolong orang tua kami juga mau mendengar nasihat-nasihat daripada kakak kami, koko kami, cici kami, ataupun orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati juga Kakak Siska yang sudah jadi berkat. Tuhan tambahkan kesehatan, kebaikan, kepintaran, dan juga berkat-berkat lain Tuhan untuk Kak Siska. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kami yang sudah ibadah Grow pada siang hari ini. Kami percaya kami semua diberikan kesehatan, Papa dan Mama kami, semua keluarga kami dilindungi Tuhan dan juga diberkati Tuhan, dijauhi dari virus corona, dijauhi dari segala virus sakit penyakit, dan kami berdoa biar Indonesia juga cepat pulih Tuhan. Kami boleh sama-sama datang kembali beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan memberkati sekolah kami, Tuhan memberkati studi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama anak Grow yang percaya Tuhan, kita katakan, Amin. Tuhan Yesus berkati.